Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you for today? I hope all of us have in a good condition based on our condition that COVID-19 pandemic is surrounding our environment. Baik, untuk peserta didik semuanya, anak-anak, semoga semuanya sehat walafiat dalam kondisi yang prima untuk mengikuti pembelajaran melalui media daring. Untuk kali ini kita akan mempelajari pronouns atau kata ganti orang. Ini video Bapak yang bisa digunakan untuk belajar kalian. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam pembelajaran maupun dalam video yang Bapak sajikan untuk kalian bisa kalian gunakan untuk belajar. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik. Untuk materi kali ini kita belajar tentang pronoun. Ini adalah kompetensi dasar 3.1 untuk kelas 10 ya. Jadi untuk kompetensi dasar pengetahuan yang kita pelajari adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, yang kita pelajari adalah tentang pronouns. Jadi kata ganti benda ini untuk subjektif, objektif, dan posesi. Oke, jadi ini poin penting yang perlu kalian ketahui. Kemudian untuk kompetensi dasar untuk yang selanjutnya, yaitu kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyusun teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis, pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks penggunaannya. Oke, jadi kita belajar tentang pronouns dalam bahasa Indonesia. Pronouns adalah salah satu komponen yang bagian dari part of speech yang penting. Jadi pronoun itu adalah kata ganti orang. Ya, jadi ada subjek pronoun. Jadi dia posisi berada di depan. Contohnya adalah I, you, we, they, he, she, it, this, that, those, dan this. Jadi subjek pronoun merupakan pronoun yang bertugas sebagai pelaku dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Inggris ada subjek pronoun. Itu tadi yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian contoh dalam kalimatnya untuk subjek I don't know what to say now, for example. Then you stand there without fear. Jadi perhatikan untuk yang tercetak tebal pada slide yang kalian lihat. Jadi di sini yang sebagai subjek semuanya ini adalah pronouns, kata ganti orang, kata ganti pengganti orang. Misalnya I itu adalah saya nama saya misalnya. Kemudian you, Anda. Jadi you itu bisa berarti dua, you itu Anda sebagai satu orang tunggal, maupun you itu berarti kalian yang berarti jamak. Kemudian we di sini juga sebagai subjek pronoun, berarti adalah kita, ya kita. Kemudian they ini berarti kami yang merupakan kata ganti pengganti orang secara jamak. Kemudian he, she itu adalah kata ganti pengganti orang tunggal, orang ketiga tunggal. She untuk laki-laki, she untuk perempuan. Oke, sampai di sini mungkin masih ya kurang jelas. Kita akan berikan contoh berikutnya. Di sini ada kata Luma is a good athlete. Luma itu adalah nama seorang atlet. Kemudian dia diganti menjadi kata she, kata gantinya menjadi she is a good athlete. Nah, the pronoun she replaces Luma. Jadi Luma adalah nama seorang wanita, kemudian diganti menjadi she. Oke, kemudian sama dengan kata the beans and tomatoes are fresh picked. Beans, kacang-kacangan, and tomatoes itu adalah tomat. Fresh picked berarti dipetik secara fresh atau secara langsung maupun masih segar. Diganti menjadi kata ganti pronoun they are fresh picked. So the pronoun they replaces the beans and the tomatoes. Jadi
kata ganti they ini menggantikan kata the beans, kacang-kacangan, maupun the tomatoes atau tomat. Oke, ini yang merupakan subject pronoun. Kemudian kita sampai dengan possessive adjective pronoun. Possessive adjective pronoun ini harus diikuti oleh noun-nya, kata bendanya. Jadi misalnya kata ganti I, possessive adjective-nya, kata ganti kepemilikannya itu adalah my. My stomach is hungry. I need to eat now. My stomach. Jadi setelah kata my itu harus diikuti oleh nama bendanya. Sama dengan kata you menjadi possessive adjective your. Your haircut makes you look fresher. Your haircut, potongan rambutmu, membuat kamu lebih segar. Misalnya. Sama dengan kata her. Her juga sama, karena ini adalah possessive adjective, maka harus diikuti oleh bendanya. Ya, sebagaimana possessive adjective pronoun adalah kata ganti orang yang menunjukkan kepemilikan dari sesuatu. Nah, sesuatunya itu harus disebutkan di akhir atau setelah possessive adjective-nya. Oke, contoh berikutnya dalam kalimat adalah untuk subjek he, possessive adjective-nya adalah his karena dia laki-laki ya. His uniform is still wet from the rain yesterday. Nah, ini contoh kalimat untuk possessive adjective pronoun dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan untuk ini pengertiannya. Oke, pengertian yang merupakan possessive pronouns. Kemudian kita lanjutkan ke yang tidak memerlukan kata benda setelah disebutkan possessive pronounnya. Misalnya I, ini posesifnya adalah mine, bukan my, tapi mine. Dan jika kita menggunakan mine, ini tidak perlu dijelaskan lagi apa yang kita miliki. Misalnya the car is mine, not Farah's. Mobil itu milik saya, bukan miliknya Farah. Gitu ya. Jadi the car is mine, mobil itu milik saya. Sama dengan kata your, menjadi yours kalau posesifnya, sehingga tidak perlu dijelaskan lagi apa yang dimiliki. Misalnya, this heart will always be yours. Ya, little bit later here. Ini agak, ya, rayuan ya. Hati ini selalu milikmu. Jadi, this heart will always be yours. Yours itu tidak perlu lagi disebutkan apa yang dimiliki. Yaitu jelas disampaikan di dalam kalimat sebelumnya, yaitu heart. Okay, the next, the slippers are hers. Slippers, oh ya, sandal jepit. Ya, sandal jepit adalah miliknya. Jadi hers ini sudah jelas yang dimaksud kepemilikan dia perempuan. Okay. Contoh berikutnya adalah kata their menjadi theirs. My home is beside theirs. Rumah saya di samping rumah-rumah mereka. So theirs here replaces the word their home. Ya, their homes itu berubah menjadi theirs dan tidak perlu lagi dijelaskan apa yang dimiliki mereka, yaitu jelas itu adalah home. Okay, the next kita lanjutkan dengan reflexive pronoun. Jadi reflexive pronoun itu adalah kata ganti orang yang digunakan untuk merujuk sesuatu ke diri sendiri. Ya, jadi misalnya myself, yourself, herself, himself, dan itself. Ya, jadi pronoun diri sini tunggal, ya. Jadi diri saya sendiri, Anda sendiri, mereka sendiri, ya seperti itu. Sedangkan untuk bentuk jamaknya yang F berubah menjadi V. Jadi yourselves, ourselves, themselves. Itu contoh untuk reflexive pronoun. So this is the example. I can do this myself. Ya, saya bisa melakukannya dengan diri saya sendiri. I can do this myself. Please learn to take care of yourself. Ya, hati-hati untuk jaga diri Anda sendiri, yourself. Oke. Kemudian contoh berikutnya, she won't go by herself. I will go with her. Dia tidak akan pergi dirinya sendiri. Saya akan pergi dengannya. Oke, the next example. An eagle can live by itself. Ya, seekor elang dapat hidup mandiri atau by itself, hidup dengan dirinya sendiri. Oke, itu adalah contoh untuk reflexive pronouns. Oke, the next, here is the table. Ya, ini adalah tabel-tabel yang tadi apa yang sudah Bapak jelaskan, mulai dari nouns, kemudian
objective pronoun maupun possessive pronouns-nya. Oke, kemudian berikutnya ini adalah satu latihan, silakan kalian kerjakan latihan-latihan ini. Ada 7 nomor yang bisa kalian ya isi dengan pronouns-nya apa, ya yang sesuai dengan posisi dia. Dia ada di depan, jadi Sandra and blah 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 are good friends. Ya, jadi bisa diisi dengan subject pronoun karena dia berada di posisi depan. Ya, jadi ini untuk yang subjective pronoun bisa digunakan untuk latihan. Soalnya the next is the answers here. So you can study with the answers also, the right answers. Okay, students, I think that is our meeting today, our lessons, my video here. So I hope this video is useful for you to learn by online, students. Jadi ini yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini, pertemuan video kali ini. Silahkan kalian pelajari pronouns atau pengganti kata benda tersebut sehingga apa yang sudah Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian, bisa sehat, bisa tetap belajar dari rumah, hindari kerumunan, selalu menggunakan masker dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Jangan lupa untuk tetap berdoa, beribadah sesuai dengan agama kepercayaan kalian. Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan video pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, students.